Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Bulog Lombok Timur awasi ketat penyaluran bansos di tahun politik. Menjajakan narkoba ke para remaja, pria di Lombok Timur ditangkap polisi. Ribuan personel TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Muhsan Wadi, lelaki Parubaya asal Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Solong, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berbisnis narkotika. Muhsan dibekuk di rumahnya saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Petugas menyita sejumlah paket sabu-sabu seberat 15,06 gram, timbangan dan alat isap sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang resah karena ia kerap menjajakan narkotika ke remaja desa. Di sekitar terduga pelaku ini ditemukan barang bukti dalam bentuk poketan dengan berat bruto 15,06 gram yang diduga akan diedarkan di wilayah tersebut. Ini tidak ada jaringan antar provinsi daerah. Untuk jaringan masih kami dalami, tapi berdasarkan keterangan terduga pelaku ini mengambil barang ini dari wilayah Lombok Tengah. Muhsan Wadi dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial RD 21 tahun diringkus tim Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga memperbudak paksa gadis di bawah umur. Tersangka ditangkap atas laporan keluarga korban. Polisi menyita barang bukti pakaian dan ponsel berisi video vulgar korban sebagai barang bukti. Pencabulan terjadi saat korban diajak keluar untuk membeli baju, namun justru dibawa ke sebuah rumah kos untuk melayaninya. Korban terpaksa melayani keinginan tersangka karena diancam videonya akan disebar ke media sosial. Pada saat di perjalanan, malah anak korban ini dibawa ke TKP, kemudian menarik paksa. Anak korban itu masuk ke kamar dan langsung menguji pintu. Tersangka sengaja merekam kejadian persetubuhan yang dilakukan anak korban dengan mengancam korban untuk jika tidak melayani maka akan menyebarkan video tersebut. Ini yang kejadian yang kedua. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 junto pasal 16D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat naik hingga 90% sejak 2 pekan lalu. Di pasar tradisional Narmada, harga daging ayam tembus Rp42.000 per kilogram, naik Rp20.000. Kenaikan dipicu menipisnya stok dari peternak lokal akibat tingginya harga pakan sejak akhir tahun lalu. Pedagang memilih mengurangi stok karena khawatir daging ayam mereka tidak laku terjual. Biasanya mereka menyetok hingga 70 kg, kini hanya 30 kg saja perharinya. Sebelumnya berapa harganya? 38, 37, 36. Tapi modal sudah naik. Jadinya kita jual sudah 40, 42. Kenapa bisa naik dulu? Karena harga pakan. Kan yang ya harga bibit dan pakan yang pembeli Bu. ya alhamdulillah, tapi sekarang ini agak penurunan beli agak sepi. Kalau stok sudah bawa ke pasar nggak berkurang? Agak berkurang. Yang biasa motong 40 ekor jadi 20. Oh, jualan nasi ya. Mampir ke warung Misro Nadi. Mengeluh saya juga. Nah, modal jadinya. Berapa emang dibeli Bu? Belinya sih 35, 33. Sekarang? Sekarang 40. Kadang kalau paginya 42. Ya, Ya, Terus berapa kilo dibeli Bu? 5 kilo. 5 kilo.
setiap hari ini untuk kebutuhan berjualan ya. Gimana harapan sebagai masyarakat ini? Kalau bisa turun, nggak bisa turun semua ngeluh. Pedagang berharap Pemda mencarikan solusi untuk menurunkan harga ayam hingga menjelang bulan puasa nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Renteng Raya, Kabupaten Lombok Tengah masih mahal sejak awal tahun. Hingga minggu terakhir Januari, tomat mengalami kenaikan tertinggi hingga Rp25.000 per kilogram dari Rp5.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar juga naik menjadi Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Bawang putih juga naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Selain terbatasnya stok dari petani, kenaikan juga dipicu mahalnya ongkos kirim dari luar daerah. Kalau bawang putih hampir 1 bulan. Tomat Tomat hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya. Apa penyebabnya naik? Nggak tahu, mungkin orang lagi beralih ke cocok tanah mungkin. Tapi rame nggak yang beli? Insya Allah. Rame. Habis nggak dalam 1 hari? Insya Allah habis. Karena keadaan di sawah kan kadang ada nanam banyak, tergantung dari petaninya gitu. Terus pengirimannya naik, ya kita beli naik. Kita di pasar naik. Alhamdulillah. Pedagang memprediksi kenaikan harga komoditas masih terjadi hingga memasuki bulan puasa. Pemda diminta menambah stok bahan pokok dan bumbu dapur agar harganya turun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.